Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Rani Swayuni dengan NIM 32 dan teman saya yang bernama Novia Faradila Nur Basmalah dengan NIM 41. Jadi pada video kali ini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Tindakan Konsumen dalam Keputusan Pembelian. Jadi tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah Perilaku Konsumen. Nah, jadi slide yang pertama yaitu mengenai pendahuluan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Jadi pada dasarnya keputusan pembelian itu merupakan sebuah konsep perilaku konsumen dalam memutuskan untuk melakukan pembelian atau pemanfaatan jasa berupa produk ataupun jasa. Selain itu, keputusan pembelian juga menjadi salah satu hal terpenting yang digunakan perusahaan untuk melakukan sebuah proses pemasaran. Di sini tingkat keberhasilan dalam mempengaruhi keputusan pembelian seorang konsumen itu dapat dilakukan dengan cara membangun komunikasi antar kedua belah pihak. Nah, di sini di bagian pendahuluan bab 1 kami mencantumkan rumusan dan juga tujuan. Jadi di sini untuk rumusan masalahnya itu yang pertama, bagaimana tindakan perilaku konsumen dalam keputusan pembelian sebuah produk dan bagaimana bentuk studi kasus tindakan konsumen dalam melakukan pembelian sebuah produk. Nah, untuk tujuannya hampir sama seperti rumusan masalah, hanya saja di sini tujuan itu lebih mengarah untuk mengetahui bagaimana tindakan konsumen dalam keputusan pembelian sebuah produk dan untuk mengetahui bentuk studi kasus tindakan konsumen dalam melakukan pembelian sebuah produk. Selanjutnya yaitu mengenai tinjauan pustaka. Menurut Kotler dalam Agio tahun 2013, keputusan pembelian merupakan suatu tindakan konsumen agar dapat membentuk referensi di antara merek-merek dalam beberapa kelompok pilihan dan memilih atau membeli produk yang paling diminati. Berdasarkan teori tersebut dapat diartikan bahwa keputusan pembelian oleh konsumen merupakan sebuah tindakan konsumen untuk dapat membeli sebuah barang yang mereka inginkan atau yang mereka sukai, yang didasarkan pada kualitas produk atau merek yang dipilih. Terdapat 5 proses keputusan yang dilakukan oleh konsumen atau tahapan dalam melakukan pembelian, yaitu diantaranya yang pertama, pengenalan masalah, yang kedua, pencarian informasi, yang ketiga, evaluasi alternatif, yang keempat, keputusan pembelian, dan yang kelima, evaluasi pasca pembelian. Pada bagian pembahasan, yaitu pembahasan pada jurnal 1. Berdasarkan hasil penelitian dari jurnal tersebut dapat diketahui bahwasanya proses pengambilan keputusan yang ada di swalayan Kota Bandar Lampung, yakni yang pertama yaitu tahap pengenalan kebutuhan. Dalam tahap ini salah satu alasan konsumen untuk tertarik membeli sayuran organik karena mengetahui manfaat sayur organik bagi kesehatan. Nah, untuk yang kedua yaitu dalam tahap pengambilan keputusan ada pencarian informasi, di mana responden mengetahui sayur organik pertama kali melalui media cetak dan yang mempengaruhinya adalah diri sendiri atau faktor pribadi. Dan untuk yang terakhir yaitu tahapan evaluasi alternatif. Pertimbangan konsumen untuk membeli sayur organik di swalayan Chandra Tanjung Karang itu dikarenakan sayurannya lebih segar, namun apabila swalayan Chandra Tanjung Karang itu tutup, maka salah satu alternatif lain yang bisa dilakukan para konsumen adalah membeli pada swalayan lain. Pada tahap proses pembelian jenis sayuran organik yang sering dibeli itu ada sawi hijau atau caisim. Dan atribut yang digunakan dalam penelitian ini atau atribut yang berpengaruh terhadap proses keputusan pembelian sayuran di swalayan Chandra Tanjung Karang ini yaitu yang pertama harga sayuran organik, yang kedua kebersihan, yang ketiga kesegaran dan juga keutuhan daun. Sedangkan untuk metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah analisis deskriptif yang digunakan untuk mengetahui karakteristik konsumen dan pengambilan keputusan pembelian. Sementara itu analisis data yang kedua yang digunakan dalam jurnal ini adalah multi attribute Fishbane yang akan digunakan untuk mengetahui sikap konsumen, dan yang ketiga itu analisis data dengan metode SUR yaitu Simile Unrelated Regression dan Backward Elimination. Jadi dalam jurnal ini terdapat 3 metode.
Dan untuk jurnal yang kedua yaitu yang pertama, metode analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah model multi attribute Fishbane, dan lagi-lagi model multi attribute Fishbane. Dan yang kedua yaitu deskriptif, di mana metode tersebut digunakan untuk mengetahui proses keputusan pembelian. Dan untuk analisis atau metode yang ketiga yaitu uji korelasi range Spearman, yang digunakan untuk membuktikan adanya keeratan hubungan antara karakteristik konsumen dengan perilaku konsumen terhadap sayur organik. Jadi di sini tahapan proses pengambilan keputusannya ini ada 4. Yang pertama yaitu proses pembelian, diawali dengan pengenalan masalah atau kebutuhan. Dalam proses tersebut, seorang konsumen bisa termotivasi untuk melakukan pembelian dan konsumsi sayur organik. Dengan total sebanyak 83% menyatakan bahwa motivasi konsumen merupakan faktor terbesar. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya sebagian besar konsumen mengharapkan untuk memperoleh kesehatan setelah mengkonsumsi sayuran organik. Dan yang kedua yaitu tahapan pencarian informasi. Jadi pada jurnal ini, sumber informasi yang didapat konsumen mengenai sayur organik itu berasal dari media elektronik dengan persentase sebanyak 53% dari total responden. Hal yang membuat konsumen tertarik setelah mendapatkan informasi tersebut, salah satu alasannya ya karena sayur organik mempunyai kandungan gizi dan manfaat yang baik bagi kesehatan para konsumen. Dan yang keempat yaitu pertimbangan awal dan fokus konsumen dalam memutuskan pembelian sayur organik. Dalam pertimbangan tersebut, ketika konsumen merasa tidak tertarik untuk mengkonsumsi sayur organik, maka seorang konsumen akan beralih untuk mengkonsumsi sayuran non-organik sebagai bentuk alternatif. Dan untuk yang terakhir yaitu evaluasi pasca pembelian. Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses keputusan pembelian. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsumen yang menyatakan puas dalam mengkonsumsi sayur organik adalah sebesar 64%, dan yang merasa biasa saja ketika mengkonsumsi sayur organik itu sebesar 25,6%. Nah, untuk jurnal yang ketiga, metode analisis yang digunakan dalam jurnal ini adalah analisis deskriptif, yang digunakan untuk mendeskripsikan faktor yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian sayur di nyayur.id. Analisis data yang kedua yang digunakan dalam jurnal ini adalah uji validitas, yang digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Dan yang ketiga, analisis yang digunakan adalah uji reabilitas, yang digunakan untuk menghitung indeks reabilitas dengan teknik alpha Cronbach dengan menggunakan koefisien alpha. Dan yang terakhir yaitu analisis faktor, yaitu dengan menggunakan multivariate. Di sini untuk tahapan proses pengambilan keputusannya itu ada 5, dan pada jurnal ini merupakan bagian yang terbanyak. Jadi di sini ada tahapan pengenalan kebutuhan yang terdiri atas motivasi dan kesadaran konsumen ketika mengkonsumsi sayuran. Dan untuk tahap pencarian informasi, dalam tahap ini relasi keluarga atau teman dan media sosial akan berpengaruh terhadap keputusan pembelian seseorang, karena hal tersebut menjadi sebuah pilihan seorang untuk memilih produk di nyayur.id. Dan tahapan yang ketiga itu evaluasi alternatif, yang terdiri dari kesegaran dan keamanan pilihan dari konsumen dalam melakukan pemilihan produk sayuran yang ada di e-commerce nyayur.id. Dan yang nomor 4 yaitu tahapan proses keputusan pembelian dalam membeli sayur organik. Jadi dalam jurnal ini terdiri dari kenyamanan serta banyaknya frekuensi konsumen dalam melakukan pembelian sayur di nyayur.id. Dan yang terakhir yaitu tahapan terakhir adalah pasca pembelian, yang ditandai dengan adanya pembelian kembali yang dilakukan oleh konsumen di e-commerce nyayur.id. Selanjutnya yaitu mengenai review jurnal 4. Metode yang digunakan untuk analisis pengambilan keputusan dalam konsumsi sayuran di Provinsi Lampung yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan untuk metode yang digunakan untuk menganalisis pola konsumsi pangan rumah tangga petani padi yaitu dengan menggunakan statistik deskriptif melalui perhitungan jumlah, jenis, frekuensi, dan skor PPH.
Tahapan pengenalan kebutuhan merupakan salah satu tahapan awal yang dilalui oleh seorang responden dalam mengambil keputusan untuk mengonsumsi sayuran. Dalam hal ini, tahapan pengenalan kebutuhan akan menekankan pada pengetahuan mengenai pentingnya mengonsumsi sayuran, manfaat serta motivasi dalam mengonsumsi sayuran. Tahapan selanjutnya yaitu mengenai pencarian informasi para ibu rumah tangga di desa Rantau Tijang mengenai konsumsi sayuran yang dilihat dari asal sayuran yang akan dikonsumsi, informasi lokasi atau tempat yang menyediakan sayuran. Lalu selanjutnya yaitu evaluasi alternatif yang merupakan salah satu proses yang digunakan dalam melakukan penetapan kriteria sayuran yang dipilih untuk dikonsumsi. Kriteria tersebut terdiri dari pertimbangan ibu rumah tangga saat akan mengonsumsi sayuran dan apa yang akan dilakukan di rumah tangga jika sayur tersebut tidak tersedia. Lalu selanjutnya, tahap evaluasi alternatif. Dalam tahap ini, ibu rumah tangga akan mengambil sebuah keputusan mengenai waktu, situasi, dan juga jenis sayuran yang akan dikonsumsi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis sayuran yang akan sering dikonsumsi oleh ibu rumah tangga diantaranya seperti kangkung, terong, serta kacang panjang. Selanjutnya yaitu review jurnal 5. Dalam jurnal ini, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan analisa naratif di mana setelah kuesioner didapat, kemudian didata dan ditabulasi, diinterpretasikan dalam grafik yang kemudian dinarasikan sesuai dengan data yang didapat. Tahap pengenalan kebutuhan yaitu merupakan hasil yang menunjukkan bahwa 53% konsumen menyatakan setuju mengenai pentingnya mengonsumsi sayuran hidroponik. Hal tersebut mengartikan bahwasannya masyarakat Sambas sudah paham akan pentingnya hidup sehat dengan mengonsumsi produk yang bebas dari bahan kimia. Lalu selanjutnya tahapan pencarian informasi. Dalam tahapan ini, sebagian besar masyarakat memperoleh informasi mengenai produk sayuran hidroponik berasal dari pedagang dengan persentase sebesar 60%. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan pembelian berdasarkan dari hasil penelitian 62% konsumen merasa puas terhadap pembelian sayur hidroponik. Kepuasan yang didapatkan oleh konsumen ditunjukkan oleh sikap konsumen yang tidak mengharapkan ekspektasi yang lebih pada sayuran hidroponik, akan tetapi produk tersebut bisa memberikan nilai yang melebihi ekspektasi. Salah satu faktornya yaitu terletak pada hubungan antara harapan konsumen dan citra produk yang didapatkan. Lalu tahapan pasca pembelian kepuasan yang didapatkan oleh konsumen sayuran hidroponik di Kabupaten Sambas menjadi sebuah faktor pertimbangan bagi konsumen untuk melakukan pembelian berulang pada produk sayur hidroponik. Adapun faktor yang menjadi pertimbangan konsumen adalah mengenai daya simpan sayur hidroponik yang relatif lebih lama daripada sayur konvensional. Selanjutnya yaitu review jurnal 6. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis data Chi-square dan multi-attribute Fishbane. Analisis Chi-square akan digunakan untuk mengetahui preferensi konsumen pada sayuran hidroponik dan juga digunakan untuk mengetahui signifikasi perbedaan antara objek yang diamati dengan objek jawaban yang diharapkan berdasarkan hipotesis nol. Sedangkan untuk model analisis multi-attribute Fishbane akan didasarkan pada pemikiran bahwasannya sikap akan dibentuk oleh komponen kepercayaan dan evaluasi. Analisis akan digunakan untuk mengetahui atribut sayuran hidroponik yang paling berpengaruh dan paling dipertimbangkan oleh konsumen. Lalu selanjutnya, dalam proses keputusan pembelian akan dimulai ketika konsumen menyadari adanya sebuah kebutuhan. Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwasanya mayoritas responden dengan total persentase sebesar 41% mempunyai alasan untuk mengonsumsi sayuran hidroponik, yaitu mencari manfaat kesehatan, dan sebagian besar responden juga telah memahami bahwasanya sayuran hidroponik mempunyai kandungan nutrisi yang bermanfaat guna pemenuhan gizi dan juga kesehatan. Lalu tahapan pencarian informasi. Sebesar 58% responden menyatakan bahwa perolehan informasi mengenai sayuran hidroponik sebagian besar berasal dari lingkungan, yaitu keluarga, tetangga, maupun teman. Hal tersebut menandakan bahwa sang informasi yang diperoleh mengenai sayuran hidroponik lebih banyak disebarkan melalui word of mouth.
Lalu evaluasi alternatif sayuran hidroponik menjadi salah satu pertimbangan utama konsumen dalam melakukan keputusan pembelian sebab sayur hidroponik mempunyai tingkat kesegaran yang baik serta memiliki daya simpan yang lebih lama. Beberapa penjelasan sebelumnya dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa keputusan pembelian merupakan suatu keputusan yang disebabkan karena adanya ketertarikan individu terhadap suatu produk dan adanya rasa ingin membeli, mencoba, menggunakan, atau bahkan ingin memiliki produk tersebut. Pada saat memutuskan untuk membeli barang, konsumen seringkali ada lebih dari dua pihak yang terlibat dalam proses pertukaran atau pembeliannya. Setiap produsen pasti menjalankan berbagai strategi agar konsumen memutuskan untuk membeli produknya atau bahkan agar konsumen dapat berlangganan. Proses keputusan pembelian tersebut terdiri dari 5 tahapan, yaitu yang pertama, pengenalan masalah, yang kedua, pencarian informasi, yang ketiga, evaluasi alternatif, yang keempat, keputusan pembelian, dan yang kelima, evaluasi pasca pembelian. Berdasarkan hasil rangkuman yang telah dilakukan pada ke-6 jurnal, dapat disimpulkan bahwa setiap pembelian yang dilakukan oleh konsumen akan melewati beberapa proses tahapan, dan dalam proses tersebut, seorang konsumen akan menetapkan keputusannya untuk membeli sebuah produk atau tidak. Itulah sedikit pemaparan kami mengenai tindakan konsumen dalam keputusan pembelian. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan mudah untuk dipahami oleh semua pendengar. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Apabila masih ada kekurangan atau kekeliruan dalam menyampaikan pemaparan materi, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.